Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang keresahan kamu hari ini? Baik-baik aja? Ada Bu, saya ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, mungkin itu yang akan kita lakukan konseling nanti ya. Di sini saya mau menjelaskan dulu tujuan dari konseling ini. Di sini saya akan membantu kamu memahami situasi yang sedang kamu alami, mengeksplorasi masalahmu, dan menemukan langkah yang tepat untuk kamu tempuh. Dan di sini sebelum mulai konseling saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang nanti berkaitan dengan konseling kita. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang kamu ceritakan kepada saya akan saya simpan untuk diri saya sendiri dan tidak akan saya sebarluaskan kemanapun. Lalu ada asas keseluruhan, asas keterbukaan, di mana nanti kamu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ketika bercerita dengan saya. Baik Ibu. Lalu ada asas kemandirian, dan ada juga kontra konseling kita, yaitu sekitar 30-40 menit. Jika nanti waktunya sudah sampai 30 atau 40 menit proses konseling belum selesai, nanti kita bisa atur ulang, kita bikin janji lagi. Lalu di sini ada janji konselor juga. Saya sebagai konselor berjanji akan mendengarkan kamu tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan memastikan kamu merasa aman dan selama proses konseling ini berjalan. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti Ibu. Baik Novita, sebelum kita mulai konseling ini ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan menemukan titik hasil yang baik. Itu berdoa dimulai. Sudah selesai? Kalau begitu boleh kamu ceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Iya Ibu, saya pernah mengalami kecelakaan waktu mau berangkat sekolah. Saya berangkat sama teman saya, terus pas lagi di jalan tiba-tiba ada mobil lawan arah. Habis itu kami tabrakan di situ, tapi alhamdulillahnya saya selamat, tapi teman saya enggak Bu. Teman kamu meninggal dunia atau dalam kondisi cacat atau bagaimana? Iya Bu, meninggal dunia di tempat. Jadi setelah itu bagaimana perasaan kamu? Apakah itu mempengaruhi diri kamu dalam sehari-hari? Tentunya itu membuat trauma kamu kan? Iya Ibu. Setelah kejadian itu hampir setiap hari saya jadi keingat kalau setiap bawa motor itu mendengar rem mobil itu teringat kejadian saya dan teman saya Ibu. Jadi ketika kamu merasakan itu, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan banyak sih Bu, supaya saya tidak setiap hari mengingat kejadian itu. Saya masih melakukan ekskul saat saya bareng sama teman saya. Tapi setelah kejadian itu, apakah kamu masih berani untuk membawa motor? Tentunya kita nggak bisa menghindari aktivitas di luar seperti di jalanan, karena kalau mau ke sekolah juga kita harus naik kendaraan, dan setiap hari kamu pasti mendengar suara klakson itu. Kalau saran saya, ketika kamu merasa cemas atau merasa tidak enak setelah mendengar suara itu, sebaiknya kamu tenangkan diri kamu terlebih dahulu. Hindari tempat-tempat yang ramai itu, tenangkan diri kamu, tarik nafas sampai kamu merasa tenang, baru kamu melakukan aktivitas lagi. Di sejauh ini, apa kamu sudah melakukan itu atau apa yang kamu lakukan selanjutnya? Iya Bu, saya mencoba menenangkan diri saya walaupun ada masih keinget kalau saya bawa motor, tapi saya jadinya masih jarang bawa motor sekarang karena untuk menjaga pikiran saya tidak selalu keinget kejadian tersebut. Ya, mungkin salah satu jalan juga kamu untuk saat ini jangan dulu bawa motor, bisa minta tolong diantar sama orang tua, atau mungkin naik kendaraan umum juga bisa. Mungkin itu lebih aman ya untuk kamu saat ini. Baik Ibu, saya
terima sarannya. Itu saja yang bisa ibu kasih, tapi balik lagi ke diri kamu, bagaimana kamu bisa menangani diri kamu sendiri, karena yang merasakan trauma itu kamu, dan kamu yang bisa memilih untuk sembuh ataupun tidak. Saya tahu yang kamu rasakan itu sangat berat, apalagi teman kamu sampai kehilangan nyawa gara-gara kecelakaan itu. Baik, untuk kesimpulan dari konseling hari ini, sebenarnya kamu sudah bisa menceritakan hal yang selama ini kamu pendam, yang menjadi trauma kamu. Sebenarnya itu sudah langkah baik kita. Tinggal bagaimana kamu kedepannya melalui itu semua. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan konseling ini? Perasaan saya agak bagus setelah saya menceritakan masalah saya, jadi saya lebih tenang sedikit. Baik, alhamdulillah kalau misalnya memang kamu sudah merasa seperti itu, berarti kita bisa mengakhiri konseling ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan rencanakan lagi nanti. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa belajar tentang bagaimana cara mengatur rasa cemas. Nanti kita akan pelajari itu lagi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Baik, karena proses konseling ini sudah selesai. Untuk menutup proses konseling ini, mari kita berdoa. Untuk itu berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Novita. Sama-sama Ibu.